Coklat hitam pohon kakao pertama kali dibudidayakan oleh suku Olmec di Mesoamerika sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Maya dan Aztec sangat menghargainya sehingga menggunakan biji-bijinya sebagai alat tukar. Coklat hitam harus mengandung setidaknya 50% padatan kakao, meskipun versi premium bisa mencapai 99%. Persentase tersebut menunjukkan berapa proporsi batang coklat yang berasal dari biji kakao dibandingkan gula yang ditambahkan. Para cokolatier Belgia di abad ke-19 meletakkan dasar tekstur halus yang kita kenal hari ini dengan mengembangkan proses konching yang terdiri dari mengaduk dan memurnikan coklat selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, semakin tinggi persentase kakao, semakin menonjol nuansa rasanya. Beberapa terasa buah-buahan, yang lain beraroma tanah atau kacang, tergantung pada asal biji-bijinya. Coklat susu. Pada tahun 1875, seorang cokolatier Swiss bernama Daniel Peter telah mencoba selama 8 tahun untuk menggabungkan susu dengan coklat tanpa berhasil. Air yang terdapat dalam susu menyebabkan campuran tersebut terus-menerus rusak atau terpisah. Solusinya datang ketika ia bermitra dengan tetangganya Henri Nestlé, yang telah mengembangkan susu bubuk, dan bersama-sama mereka menciptakan coklat susu stabil pertama. Secara hukum, di sebagian besar negara coklat susu harus mengandung setidaknya 10% padatan kakao dan 12% padatan susu. Beberapa resep historis menggunakan susu yang sebagian terhidrolisis sebagai teknik pengawetan yang menghasilkan rasa sedikit asam yang seiring waktu menjadi karakteristik yang dikenali dari merek-merek tertentu. Coklat putih. Secara teknis coklat putih bukan coklat dalam arti yang ketat karena tidak mengandung padatan kakao, hanya mentega kakao, gula, dan susu. Nestlé memperkenalkannya secara komersial pada tahun 1930 dengan batangan galak di Eropa. Selama beberapa dekade, para Puritan menolak menyebutnya coklat, dan otoritas pengatur tidak mengakuinya secara resmi sebagai coklat hingga memasuki abad ke-21. Harus mengandung setidaknya 20% mentega kakao dan 14% padatan susu. Sangat sulit untuk dikerjakan karena mentega kakao meleleh pada suhu tubuh yang mempersulit pencetakan. Beberapa cokolatier menganggapnya lebih sebagai penopang daripada rasa itu sendiri, menggunakannya sebagai dasar untuk bahan-bahan lain seperti vanili, matcha, atau buah kering beku. Coklat ruby. Diumumkan pada tahun 2017, setelah lebih dari 1 dekade pengembangan, coklat ruby dibuat dari biji kakao ruby yang menjalani proses tertentu. Biji-biji tersebut yang ditemukan di Ekuador, Brasil, dan Pantai Gading secara alami mengandung prekursor yang, ketika diproses tanpa fermentasi, menghasilkan warna merah muda dan rasa buah-buahan tanpa perlu pewarna atau aroma buatan. Cokolatier Swiss Barry Callebaut membutuhkan 13 tahun untuk menemukan cara mengekstrak profil rasa tersebut. Hasilnya adalah coklat dengan titik asam dan sedikit kecut yang banyak orang gambarkan sebagai mengingatkan pada buah beri merah atau jeruk. Harus mengandung setidaknya 47,3% produk kakao untuk memenuhi standar klasifikasi sebagai coklat, berada dalam komposisi antara coklat susu dan coklat hitam. Coklat blonde, juga disebut coklat putih karamel, varietas ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2006 oleh koki kue Prancis Frédéric Bault, ketika ia membiarkan coklat putih dalam penangas air terlalu lama. Alih-alih terbakar, padatan susu menjadi karamel, mengubah coklat menjadi warna keemasan, dan memberikannya rasa panggang dengan nuansa biskuit, mentega, dan karamel asin. Valrhona kemudian memasarkannya sebagai dulce pada tahun 2012. Reaksi Maillard, proses kimia yang sama yang mencokolati daging dan memanggang roti, mengubah protein dan gula dalam susu selama beberapa jam pemanasan lembut pada sekitar 120 derajat Celcius. Hasilnya memiliki rasa di antara coklat putih dan butterscotch dengan kedalaman rasa yang tidak dimiliki coklat putih konvensional. Coklat Modica coklat berbutir dan rustik ini berasal dari kota Sisilia
Modica, di mana resepnya hampir tidak berubah sejak abad ke-16, ketika orang Spanyol memperkenalkannya berdasarkan tradisi Aztec. Tidak seperti coklat modern, coklat Modica tidak pernah diconcing atau dimurnikan, sehingga kristal gula tidak larut sepenuhnya dan menciptakan tekstur berpasir yang khas. Kakao diproses pada suhu rendah yang tidak melebihi 40 derajat Celcius, sehingga gula tetap kristal dan renyah. Rasa tradisional termasuk kayu manis, vanili, dan cabai, persis seperti yang disiapkan oleh bangsa Aztec. Batangan-batangan tersebut hancur alih-alih meleleh, dan menggigitnya lebih mirip mengunyah batu beraroma daripada memakan coklat krim. Coklat single origin. Berbeda dengan coklat campuran, yang dibuat dengan biji-bijian dari berbagai negara, coklat single origin berasal dari wilayah tertentu, atau bahkan dari satu perkebunan tunggal. Kakao Venezuela, dari wilayah Chuao, dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Dengan hanya 20 ton diproduksi setiap tahun di sebuah desa kecil yang hanya dapat diakses dengan perahu. Biji-bijian dari Madagaskar memiliki profil yang jelas, berbau buah-buahan dan asam, sementara kakao nasional Ekuador memiliki nuansa bunga. Batangan single origin menjadi populer pada dekade pertama tahun 2000-an dengan munculnya gerakan coklat artisan, mengikuti jalur yang mirip dengan kopi specialty. Para chocolatier mulai memperlakukan kakao seperti anggur, mengakui bahwa tanah, iklim, dan lingkungan secara langsung mempengaruhi rasa akhir. Gianduia diciptakan di Turin, Italia, selama Perang Napoleon. Ketika blokade laut membuat kakao mahal dan langka, para chocolatier mulai mencampur pasta hazelnut dengan coklat untuk meregangkan bahan baku yang tersedia. Gianduia tradisional mengandung sekitar 30% pasta hazelnut yang dicampur dengan coklat, yang menghasilkan tekstur lembut dan halus. Ini adalah nenek moyang canggih dari Nutella, yang juga lahir di Italia setelah Perang Dunia Kedua ketika kakao kembali langka. Gianduia otentik menggunakan hazelnut dari Piemonte dengan rasa yang lebih halus dan kurang pahit dari varietas lain, dan campurannya dikerjakan hingga mendapatkan konsistensi seperti sutra. Coklat mentah dibuat dari biji kakao yang tidak dipanggang, dijaga di bawah 42 derajat Celcius selama seluruh proses dengan tujuan melestarikan enzim dan antioksidan. Gerakan makanan tidak diproses mempopulerkannya pada dekade pertama tahun 2000-an, menganggapnya memiliki manfaat kesehatan yang berasal dari kakao yang tidak diolah. Pembuatan tradisional melibatkan pemanggangan biji pada suhu antara 120 dan 140 derajat Celcius untuk mengembangkan rasa dan menghilangkan bakteri, sehingga versi mentah jauh lebih pahit dan astringen, tanpa rasa lembut, dan berkembang dari coklat yang dipanggang. Beberapa produsen coklat mentah menggunakan pengepresan dingin atau fermentasi suhu rendah untuk mengembangkan rasa tanpa panas. Teksturnya juga bisa lebih berbutir, karena suhu rendah menyulitkan penggilingan kakao hingga mendapatkan pasta yang homogen. Coklat minum jauh sebelum coklat menjadi batangan dikonsumsi dalam bentuk minuman. Bangsa Maya dan Aztec meminumnya dingin dan pahit, seringkali dicampur dengan cabai dan tepung jagung. Ketika para konquistador Spanyol membawa kakao ke Eropa pada abad ke-16, mereka menambahkan gula dan menyajikannya panas, menjadikannya minuman mewah bagi aristokrasi. Coklat minum Eropa jauh lebih kental dan kaya dari bubuk kakao yang dilarutkan, dibuat dengan melelehkan coklat nyata dalam susu atau air. Coklat Chaud Prancis dan Cioccolato Italia begitu kental sehingga hampir bisa dimakan dengan sendok. Di Spanyol secara tradisional, disajikan bersama churros untuk dicelupkan. Di Wina dimahkotai dengan krim kocok dalam versi yang dikenal sebagai Wiener Melang Coklat.